Pantas saja Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah berkembang, tidak pernah maju, tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Ternyata gubernurnya punya pemikiran yang primitif, pemikiran yang kolot. Hari ini kita hidup di era digital, di era media sosial, tetapi Gubernur Kalimantan Timur masih hidup di era loe-loe. Fakta ini terungkap ketika Gubernur Kalimantan Timur ini mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu adalah gubernur konten. Masih waraskah? Ataukah mau numpang tenar bersama Kang Deddy Mulyadi? Malu. Rakyat hari ini tidak mudah untuk diprovokasi. Rakyat tahu mana pemimpin yang bekerja untuk rakyat, mana pemimpin yang selalu membuat kebijakan dan gebrakan-gebrakan baru, gagasan dan keputusan untuk rakyat. Bukan seperti Bapak yang pola pikirnya ini masih primitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, lagi heboh di media sosial terkait dengan pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur yang menyindir Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, disebutnya sebagai gubernur konten. Inilah contoh-contoh pemimpin yang pola pikirnya ini masih primitif, yang pola pikirnya ini masih feodal, yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal hari ini kita hidup di era media sosial, hari ini kita hidup di era digital. Hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika dalam aktivitas apapun, beliau selalu menguploadkan itu ke media sosial. Beliau selalu mengontenin itu, tentu punya maksud, tentu punya tujuan. Kang Deddy Mulyadi mau mengajarkan kita semua masyarakat Indonesia, khususnya kalian-kalian yang adalah para pemimpin, untuk bisa bersikap transparan kepada rakyatnya. Itulah poin penting yang diajarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan untuk Gubernur Kalimantan Timur, perlu Anda ketahui bahwa selama ini yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu adalah aksi nyata, adalah kerja nyata, bukan seperti Anda yang hanya ngomong kosong semata. Mari, kali ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita bersama-sama menyimak komentar-komentar pedas dari netizen, dari warga masyarakat Indonesia, baik yang datang dari Jawa Barat maupun non-Jawa Barat, yang mengecam pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kaltim. Jujur ya Pak, saya pribadi sangat membutuhkan gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya kalau dengan konten-kontennya bisa membantu masyarakat, kalau dengan konten-kontennya bisa menolong siswa-siswa yang keberatan untuk sekolah, kalau dengan konten-kontennya bisa mengeluarkan ijazah-ijazah siswa yang tertahan di sekolah, kenapa tidak? Kalau disebut pencitraan, nggak masalah Pak. Kalau memang pencitraannya bisa membangun daerah tempat yang dipimpinnya Pak. Bukan pemimpin yang berdiam diri, melihat banyaknya ijazah tertahan, diem. Banyaknya bangunan-bangunan mangkrak, diem. Terus banyak jalan-jalan rusak, diem. Itu malah lebih parah Pak.
Gak apa-apa Pak Gubernur konten. Yang penting kontennya membantu masyarakat. Konten-kontennya menolong masyarakat. Bukan untuk pribadi. Bukan gubernur yang memperkaya diri. Bukan gubernur yang hartanya miliaran. Tapi rakyatnya sengsara. Buat jalan aja rusak Pak. Paham kan maksudnya? Oke, terima kasih. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Anang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ingin menyampaikan pesan kepada Gubernur Kalimantan Timur bahwasanya apa yang Anda atau Bapak sampaikan dalam raker bersama Gubernur, Wali Kota dan juga Kang Deddy Mulyadi dengan menyebut Gubernur konten dengan gestur yang sepertinya itu kurang bagus atau saya salah dalam menangkap, tapi bagaimanapun dengan menyebut gubernur konten itu adalah predikat. Jadi sebagai warga Kalimantan Selatan, saya merasa tidak nyaman tentunya dan boleh dikatakan merasa malu. Walaupun saya tidak tinggal di Kalimantan Timur, tapi almarhum ayah saya Haji Anang Adenansi pernah tinggal di Kalimantan Timur, yakni di Luapulu. Kakek saya Haji Mas Damsi meninggal juga di Luapulu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, di mana di sana juga diapresiasi dengan salah satu jalan di Luapulu, yakni Jalan Haji Mas Damsi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya hendaknya Pak Gubernur Kalimantan Timur melakukan klarifikasi, karena tidak nyaman rasanya sesama gubernur seperti itu. Tapi dan bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tentu adalah konten yang sangat positif, karena yang dimaksudkan dengan konten itu adalah penyampaian melalui media elektronik terhadap kinerja beliau. Jadi itu sudah sangat bagus, sangat mendidik dan dapat memberi contoh dan tauladan. Jadi hanya pemimpin yang memiliki nurani, yang dapat menyampaikan sesuatu apa adanya, dapat mencelaraskan antara hati dan akal, dan dapat membentengi nafsu daripada kekuasaan yang menyimpang. Jadi saya pada hari ini menyampaikan kepada Pak Gubernur Kalimantan Timur hendaknya melakukan klarifikasi, dan kepada Kang Deddy Mulyadi, teruslah berjuang, teruslah berjalan, teruslah berpihak kepada rakyat, karena apa yang Bapak lakukan tentu bagi kami, bagi saya khususnya, sesuatu yang sangat positif. Demikian saya sampaikan pada hari ini, dan tentunya kalau itu menyinggung perasaan pendukung Kang Deddy atau siapapun, saya walaupun tidak bersalah secara langsung, tapi saya merasa malu dan saya memohon maaf atas ucapan daripada Pak Gubernur Kalimantan Timur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bapak Aing Gubernur Jawa Barat disebut gubernur konten. Kami sebagai warga Jawa Barat gak mempermasalahkan. Mau Kang Deddy Mulyadi ngonten setiap hari, setiap waktu, gak masalah. Lagian konten-konten Kang Deddy Mulyadi adalah konten-konten edukasi. Banyak pelajaran berharga yang kami petik. Selain itu penghasilan dari YouTube-nya itu dipergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Gue sebagai warga Jawa Barat merasa bangga dipimpin oleh gubernur konten ketimbang dipimpin oleh gubernur tukang nyinyir seperti Gubernur Kaltim.
Apalagi dengan adanya medsosnya Kang Deddy bisa menyelamatkan uang negara sampai puluhan bahkan ratusan miliar selama 5 tahun ke depan. Dengan memangkas anggaran media dari 50 miliar per tahun menjadi 3 miliar saja. Bro, di zaman sekarang pemimpin yang tidak dipublikasikan hasil kerjanya dianggap pemimpin yang tidak bekerja. Terbukti banyak pemimpin-pemimpin di luar sana yang rela menggelontorkan anggaran puluhan miliar hanya untuk membangun citra. Kalau tidak percaya, cek aja pengeluaran pemerintah untuk anggaran media di masing-masing daerah Anda. Untuk Gubernur Kalimantan Timur, kalau Anda punya hati nurani, kalau pola pikir Anda tidak primitif, Anda sesungguhnya malu dengan pernyataan entah itu dari warga masyarakat Kalimantan Selatan maupun dari warga masyarakat Jawa Barat. Sekali lagi, Anda semestinya malu karena Anda juga adalah seorang gubernur. Seorang Deddy Mulyadi yang Anda sebut sebagai gubernur konten, dia telah mewakafkan hidupnya, dia telah mewakafkan dirinya untuk membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Dia telah mensejahterakan rakyatnya, dia telah berkorban untuk rakyatnya, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakatnya sedang mengalami kesusihan, ketika masyarakatnya sedang mengalami bencana ataupun musibah. Saya hanya mau katakan bahwa kalau Anda tahu diri, kalau Anda sadar, Anda semestinya meniru apa yang sudah ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang mau menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat Jawa Barat, gubernur yang mau bekerja dengan setulus hati untuk masyarakat Jawa Barat, gubernur yang benar-benar selalu berpihak kepada masyarakat Jawa Barat. Sementara Anda, kalau hanya tahu nyinyir, dengan tegas saya mau katakan bahwa pola pikir Anda adalah pola pikir yang primitif, pola pikir yang kolot, pola pikir yang tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mengikuti perkembangan zaman, bukan seperti Anda yang hidupnya seperti di tahun 80-an. Malu, Pak. Yang lebih malu lagi, ketika Anda hari ini dikecam habis-habisan oleh masyarakat Indonesia, entah itu dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat. Gubernur konten yang kalian tujukan, pernyataan gubernur konten yang Anda tujukan kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini, beliau telah membuktikan banyak hal untuk masyarakat Jawa Barat. Keputusannya, gagasannya, idenya, kebijakannya selalu saja membuat masyarakat Jawa Barat tersenyum. Lalu, Anda sebagai gubernur Kalimantan Timur, apa yang sudah Anda buat untuk membangun Kalimantan Timur menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin? Apakah Anda hanya tahu berkoar-koar? Apakah Anda hanya duduk manis dalam ruangan ber-AC? Kalau Kalimantan Timur ke depan selalu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang pola pikirnya masih primitif, 100%, saya yakin Kalimantan Timur tidak akan berkembang. Kalimantan Timur tidak akan maju. Kalimantan Timur akan menjadi provinsi terpuruk. Tolong dong, ibu kota Nusantara hari ini berada di provinsi Kalimantan Timur. Seharusnya Anda sebagai pemimpin
di Provinsi Kalimantan Timur juga punya rasa empati, punya rasa tanggung jawab. Tetapi apa yang terjadi hari ini? IKN menjadi salah satu bangunan mangkrak yang ada di provinsi Anda, yang ada di wilayah kekuasaan Anda. Apakah Anda pernah menyuarakan hal itu? Apakah Anda pernah meminta kepada pemerintah untuk terus melanjutkan pekerjaan di IKN itu? Malu. Kalau Anda adalah orang nomor 1 di Kalimantan Timur, tetapi punya pola pikir yang primitif, pola pikir yang loe-loe, pola pikir seperti orang-orang yang hidup di tahun 80-an, yang belum mengenal apa itu yang namanya media sosial, yang belum mengenal apa itu yang namanya handphone, yang belum mengenal apa itu yang namanya konten kreator, dan lain sebagainya. Semoga saja dengan kecaman-kecaman keras dari masyarakat Indonesia ini bisa menyadarkan Anda sebagai seorang pemimpin. Pemimpin harus tahu diri. Pemimpin harus punya jiwa untuk membangun daerahnya. Pemimpin harus tahu malu. Pemimpin harus punya rasa malu ketika melihat daerah lain berkembang, lantas daerah Anda tetap di tempat. Semoga saja komentar-komentar pedas ini bisa mengetuk pintu hati, bisa menyadarkan Gubernur Kalimantan Timur ini. Dan kepada masyarakat Kalimantan Timur, tolong hati-hati dengan gubernur yang hanya bisa sindir sana, sindir sini. Inilah gubernur Anda yang punya pola pikir yang primitif. Mari kita simak lagi penjelasan dari netizen yang lain. Kang Dedi, Gubernur konten. Naonan sih beluguk sih ya. Ki ngapain sih lu Rudi Masud? Lu ngapain? Emang lu bisa kerja? Yang kayak gini nih yang harus kita kasih paham. Setuju gak? Gua heran ya, di Indonesia ini setiap ada pemimpin yang bagus satu aja pasti dihujat. Rudi, lu kata Kang Mulyadi gubernur konten, lu gubernur apaan? Dari kemarin-kemarin nih gue perhatikan Kang Mulyadi ini, walaupun gue bukan warga Jawa Barat nih, kerjanya bagus kok. Terus kebijakan-kebijakannya itu memang rasional, masuk akal, make sense. Tapi kok bisa dijulitin begitu sama orang yang gak ada kerjanya gitu, kayak kerjanya nggak kelihatan, tunjukin dong. Dan gue baru tahu nih, untuk ads aja pemerintah Jawa Barat dulu menghabiskan sampai 50M, dan sekarang hanya 3M. Lu julitin. Dari sini kalian pahamkan seberapa banyak uang dimainin sama pejabat-pejabat ini. Udah ya Rudi, yang bener-bener aja lo nih, tiba-tiba rame lu kan, sampai warga lu sendiri bilang begini nih baca ya. Udah deh guys, slide bell, kasih paham. Kang Dedi, Gubernur konten. Hah? Kenapa? Kalah pamor. Gubernur Kalimantan, kerenan Jawa Barat ya. Ari ngomong besok para dipikir heula pemimpin teh. Apa bedanya Gubernur Jawa Barat terdahulu dengan sekarang? Sama konten, tapi beda versi. Kalau yang dulu kontennya nebar pesona, Mbak Pragawan, jalan-jalan, Marawiri, pesole. Kalau sekarang memang gubernurnya ugal-ugalan, abret-abretan, tapi bukan dengan sosialita, bukan dengan pejabat, bukan penjilat, tapi memperlihatkan, mencontohi ke masyarakat. Jadi kontennya dengan masyarakat menengah ke bawah. Keren kan? Hasilnya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Hayang, turutan. Jangan iri, jangan dengki, jangan cemburu. Udahlah, pokoknya mah is the best gubernur aing. Oke. Menantu satu harus bisa mengaji. Salam hormat Pak Gubernur Kaltim. Bapak kemarin kan ngomong bahwa KDM adalah gubernur konten. Oke? Setuju kan Bapak ngomong begitu? Lah ini Bapak ngapain? Kalau KDM gubernur ngonten, nah ini Bapak ngapain ini? Kan ngonten ini Pak. Kalau KDM mau kayak Bapak bikin konten ngaji 70 juta %, KDM pun bisa Pak.
cuman nggak sombong kayak bapak. Gitu bah, hati-hati kalau ngomong. Masyarakat Jawa Barat tersakiti dengan gaya bapak yang selengean. Prek, gubernur kok prek. Nama Gubernur Kaltim Rudi Masud jadi viral nih setelah nyindir Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Setelah itu, dia dapat julukan juga nih dari netizen sebagai gubernur golf karena posting lagi main olahraga mewah di media sosialnya. Ternyata nih Wak, Rudi Masud termasuk dalam 5 gubernur terkaya loh di Indonesia dengan total harta 183 miliaran. Dari data LHKPN total hartanya itu 320 miliaran dengan utang 137 miliaran. Hartanya mulai dari 4 lahan tanah dan bangunan dengan total 26 miliaran, 3 unit mobil seharga 300 jutaan, duit cash aja lebih dari 28 miliaran nih Wak. Kalau dihitungin jumlah nolnya bikin puyeng kaum miskin nih Wak. Gubernur Kaltim bilang bahwasanya Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Nah ini mungkin nggak ngerti Gubernur Kaltim ini ya. Atau buru-buru mengatakan gubernur konten tidak tahu konsekuensinya apa ya. Ketika dia mengucapkan hal itu nanti diprotes sama warga Kaltimnya tuh. Apa yang sudah Anda kerjakan gitu. Yang jelas begini ya. Akibat Kang Deddy selalu mendokumentasikan kegiatannya, justru itu malah mengurangi biaya iklan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar untuk menyampaikan informasi kepada masyarakatnya tentang apa yang menjadi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Itu yang tadinya mencapai 50 miliar, sekarang ini cuman 3 miliar. Nah itu sudah jelas, efisiensi. Uangnya kemana tuh duit sisanya? Bisa dimanfaatkan ataupun dialokasikan ke hal-hal yang lainnya ya. Begitu Pak Gubernur Kaltim. Saya masih hormat sih kepada Anda, tapi nggak tahu nih kerja Anda udah sampai mana sih sekarang. Oke guys, itu adalah komentar-komentar pedas dari netizen yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Masud. Jujur, saya juga orang timur Indonesia, tepatnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi saya malu ketika mendengar statement atau pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur ini yang menyindir Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, sebagai gubernur konten. Sesungguhnya kalau pandangan saya secara pribadi, apa yang disuarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur ini mau membuktikan, pertama, Gubernur Kalimantan Timur pola pikirnya masih primitif. Yang kedua, Gubernur Kalimantan Timur sedang menunjukkan rasa sakit hatinya, rasa iri dan rasa dengki yang ada di dalam dirinya. Dia kalah pamor, dia kalah bersaing dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Poin yang ketiga, untuk masyarakat Jawa Barat, tolong, jangan hanya dia melempem ketika mendengar pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur itu. Kasih paham dia, kasih sadar dia, agar dia bisa bangun dari tidurnya yang terlalu miring. Yang selama ini kita tidak pernah tahu kerjanya untuk membangun Kalimantan Timur itu apa. Dan untuk masyarakat Kalimantan Timur, tolong, kawal Gubernur Anda, Bapak Rudi Masud, yang hanya bisa senggol sana senggol sini, numpang pamor, cari panggung. Saya tidak tahu apa yang telah dikerjakan oleh seorang Rudi Masud sejak dilantik menjadi seorang gubernur di Kalimantan Timur ini. Pemirsa, saya ingin mengajak bahwa ada begitu banyak hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat Jawa Barat. Programnya, kebijakannya, gagasannya, keputusannya, gebrakan-gebrakan barunya, keberpihakannya kepada masyarakat Jawa Barat yang begitu luar biasa. Tentu, saya yang bukan orang masyarakat Jawa Barat, saya merasa iri. Saya ingin pemimpin saya bisa seperti Kang Deddy Mulyadi, yang satset, yang gebrak sana gebrak sini, punya gagasan-gagasan baru, punya kreativitas-kreativitas baru, punya keputusan dan kebijakan yang selalu berpihak kepada rakyat.
Itulah sosok pemimpin yang diidam-idamkan oleh rakyat. Bukan pemimpin yang pikirannya masih primitif. Bukan pemimpin yang pemikirannya masih kolot. Jujur, apa yang disuarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur ini sesungguhnya mau membuktikan bahwa kalau pemimpin di daerah ini, di daerah Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia, punya pola pikir yang sama dengan Gubernur Kalimantan Timur, maka saya sangat yakin Indonesia ini akan hancur. Inilah contoh-contoh pemimpin yang tidak bisa meniru hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, pikiran-pikiran yang konstruktif. Tetapi gubernur seperti Rudy Masuf ini adalah contoh pemimpin yang lebih banyak bacotnya doang. No action, talk only. Semoga saja komentar-komentar pedas dari netizen bisa menyadarkan kita semua. Bisa menyadarkan Gubernur Kalimantan Timur. Bisa menyadarkan semua pemimpin di bangsa ini. Bahwa ketika Anda dipercaya, ketika Anda dipilih dari rakyat untuk menjadi seorang pemimpin, maka buktikanlah kepada rakyat dengan aksi kerja nyata. Bukan nyindir sana, bukan nyindir sini. Bukan hanya duduk manis dalam ruangan ber-AC. Bukan hanya dengan seenaknya memakai mobil dinas. Bukan hanya dengan seenaknya tinggal di rumah dinas. Lalu akhir bulan kau terima gaji. Lalu akhir bulan kau terima tunjangan. Kau sadar ataupun tidak sadar, tahu diri ataupun tidak, bahwa itu semua dibayar oleh rakyat. Kalau Anda tahu malu sebagai seorang pemimpin, maka Anda harus bisa membuktikan kualitas kinerja Anda seperti yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Selalu mengupload, selalu menginformasi segala aktivitas, segala kegiatan, segala kebijakan kepada rakyatnya. Sehingga saya berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan media sosialnya adalah bentuk transparansi yang ditunjukkan dari seorang pemimpin kepada rakyatnya, bukan pencitraan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.